Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, bab fi fadlil faqri wal fuqara, bab tentang menjelaskan keutamaan orang fakir, keutamaan kehidupan dalam keadaan fakir dan orang-orang yang fakir. Banyak keutamaannya kemarin sudah kita baca beberapa riwayat hadis. Di antaranya kemarin orang fakir itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang pemurah. Orang kaya pemurah, curah, apapun hartanya dia keluarkan infak, dia keluarkan zakatnya, mudah dia membantu orang, tetap juga terlambat masuk surga dibandingkan dengan orang fakir. Berapa potang? Separuh daripada 500 tahun, berarti sekitar 250 tahun. Binis beliau 500 am 500 tahun lebih dulu orang fakir. Orang fakir sudah menikmati surga, kita orang-orang kaya masih di yaumil hisab, sibuknya menghitung-hitung oto, sibuk menghitung rumah ancak, sibuk menghitung baju banyak, sibuk menghitung kebun sawit, sibuk menghitung kandang ayam, sibuk menghitung apa lah kolam patin dan lain sebagainya. Itulah orang kaya yang tajir, orang kaya yang pemurah. Tetap lebih dulu orang fakir masuk surga dibandingkan dengan orang fakir. Maka bukan berarti hidup kaya tak boleh, boleh hidup kaya. Tapi kalau bisa sebelum wak mati tadi, kekayaan kita tu sudah selesai. Sebelum wak meninggal dunia, kekayaan hartalah dibagi untuk anak, untuk anak, untuk anak, untuk kaum muslimin. Untuk anak habis dia anak, untuk anak lah dia ambil dia anak, tinggal yang kita nikmati untuk yang kaum muslimin. Kita umpama sudah tua, rasa-rasa cukuplah dengan 10 tahun kehidupan kita ke depan kita memiliki tabungan sekian lah, itu aja yang kita watanaimuha, menikmati. Yang lebihnya niatkan untuk Islam. Jadi ketika awak meninggal dunia itu nak telok dia nak awak memegang dah. Itu nak memegang karena itulah untuk Islam. Tu. Jadi yang kaya maksudnya di sini ketikanya mati masih dalam keadaan kaya je lah. Ketika dia meninggal dia masih dalam keadaan kaya. Maka Abu Bakar meninggal dunia, harta sudah dibagi,
begitu juga dengan para sahabat yang sudah kaya. Itu kemarin pembahasan kita tentang orang fakir itu lebih mulia dibandingkan dengan orang kaya. Begitu nih ya. Qala, masuk kita kepada hadis hari ini. Waruya annahu, daripada ini isnad sahih, Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala mengatakan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu annahu kana yabitu huwa wa ahluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi malam-malam pernah dan bahkan sering la yajidu asya, tidak mendapati asya, tidak ada makan malam ya, karena makan itu cuma sekali saja, cuma ada makanan itu di siang saja, malam tak dapat makan lagi. Itu kehidupan baginda Nabi dengan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam tadi dalam keadaan lapar, dalam keadaan menahan daripada lapar sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makan pagi konyang, siang konyang, malam konyang pula lah. Nak lolok konyang pula lah kadang. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya Allah, nikmat Allah kepada kita luar biasa. Masih ada juga kita yang kufur nikmat. Nabi SAW yabitu, bermalam. Nabi SAW la yajidul asya, tidak didapati asya, makan malam. Nabi dan keluarganya Nabi SAW. Awak kalau nak ada makan, kadang kita karena syahwat saja. Ada para ulama tu makannya dalam satu hari itu sekali saja. Itu yang dia wiridkan. Tak ada masalah. Kita karena mindset kita makan tu mesti 3 kali sehari. Jadi kalau alun 3, alun lemak sebadan dah. Kalau alun 3, alun sehat rasanya lah. Ini mesti 3. Dan 3 tu mesti lo nasi ketiga-tiganya. Lah mindset kita ditukar nasi jorati, ndak amu dah ustaz ni memang nasi je nyo kerja. Apa tu je? Karena lah di mindset tu tak waktu lah nasi. Makan tu mesti nasi. Begitu ni. Wa ruwiya wa anna Jibril alaihi salam, diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Imam At-Tirmizi, daripada Sayyidina Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, anna Jibril alaihi salam nazala faqala lin Nabi. Jibril turun dan Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqra'uka salam. Ini biasa, Jibril datang kepada Nabi menyampaikan sesungguhnya Allah mengucapkan salam, memberikan salam kepada engkau. Ni maka dari sini sebagian ulama mengatakan Nabi lebih mulia daripada malaikat. Nabi Muhammad lebih mulia daripada Jibril, karena Jibril suruhan Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi maksudnya Jibril ko pelayan Nabi Muhammad. Pelayan Nabi Muhammad. Maka ini salah satu dalil Nabi Muhammad lebih mulia daripada Jibril. Dalil yang kedua, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Jibril cuman sampai ke Sidratil Muntaha. Jibril tak mampu sampai ke Mustawa, dan bahkan sampai ke Raf-Raf Jibril tak mampu. Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad sampai ke Mustawa, dan bahkan Nabi pun sampai ke Raf-Raf. Di sini pendapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan dengan Jibril. Ini dia. Ada yang mengatakan Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad, karena Jibril sebagai ustaz, Nabi Muhammad sebagai murid. Mana yang lebih mulia, guru daripada murid? Tentu lebih mulia guru dibandingkan murid. Begitu. Ada satu pendapat mengatakan seperti itu. Karena Nabi kalau tak tahu tanya Jibril. Nabi berjalan-jalan ke surga ketika Isra Mi'raj, banyak bertanya ke Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini Jibril? Kemudian bertanya lagi ketika berjalan tengok neraka, "Apa ini ya Jibril?" Kemudian datang hadis Jibril. Kemudian Jibril sebagai ustaz, Jibril sebagai guru, Nabi Muhammad sebagai murid. Maka guru lebih mulia daripada murid. Ini menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad.
Tapi pendapat yang banyak kita jumpakan dari kalangan beberapa kitab-kitab yang kita baca, memang Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan Jibril, sehingga ada ungkapan laulahu, kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, mad dunya wal akhirah, tak ada dunia dan akhirah. Berarti termasuklah di sana para malaikatnya, para nabi dan lain sebagainya. Jadi kata riwayatkan daripada Sayyidina Umamah Al-Bahili rahimahullah radhiyallahu taala anhu qala, ini di Makkah, innallaha yaqra'ukas salam, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepada engkau ya Muhammad. Nah, ini Jibril. Jadi Allah menyampaikan kepada Jibril salam kepada Muhammad. Wa yaqulu laka, dan Allah berkata kepada engkau ya Muhammad, atuhibbu an aj'ala hadzal jabal zahaban, sampaikan ke Muhammad itu Jibril apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Atuhibbu, adakah ia mencintai, adakah ia menyukai bahwa aku jadikan gunung ini sebagai emas? Kita nyon ke Muhammad, nyo naknyo kalau gunung kau dijadikan emas. Nah, itu di Bathha Makkah. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qultu la wa yakunu ma'aka haitsu ma kunta. Nyo nak Muhammad itu dijadikan gunung ni emas untuknya, wa yakunu ma'aka haitsu ma kunta, dan dia ikut ke mana Nabi pergi. Berapa tak sonang itu. Ke Madinah, Nabi pindah lu gunung untuk ke Madinah. Ini tawaran Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Ini dalam hadis ini disebutkan. Haitsu ma kunta, fa atraka sa'ah thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan beberapa langkah, kemudian Nabi menjawab, ya Jibril. Dijawab oleh Nabi, ad-dunya darun man la daralah, dunia ini kampung bagi orang yang tidak memiliki kampung, bagi orang yang tidak ada kampung baginya. Dan dunia ini harta bagi orang yang tidak memiliki harta padanya. Yajma'uha man la aqla lahu, mengumpulkan keduanya bagi orang yang tidak punya akal padanya. Mencari dunia, mencari harta, ngambil dunia, ngambil harta. Faqala lahu Jibril, berkatalah Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsabbatakallahu ya Muhammad, Allah tetapkan engkau hai Muhammad bil qauli tsabit, dengan ucapan yang mantap. Jadi maksudnya Nabi ketika itu langsung mengatakan, dalam satu riwayat Nabi tidak menolak, tapi dalam secara tidak langsung Nabi menolak. Jibril, dunia ini darun ala man la daralah, kampung bagi orang yang tidak punya kampung. Kalau kita punya kampung, kampung kita akhirat. Apa aja? Tak nyaman. Daralah, kampung bagi orang yang tidak memiliki kampung. Kalau kita punya kampung muslimin, kampung kita di mana? Akhirat. Kita pasti balik kampung. Seluruh kita ni pasti balik kampung ni. Semua kita balik kampung. Wa malun la malah, dan dunia ini harta bagi orang yang tak memiliki harta. Kita punya harta amal, kita punya harta pahala, kita punya harta apa lagi, ketaatan. Bagi orang yang mengumpulkannya berarti orang yang tidak punya akal. Cari-cari harta, cari-cari dunia, itu tidak punya akal. Jadi kalau begitu
aku menolaknya. Begitulah secara tidak langsung Nabi SAW. Itu banyak tawaran-tawaran itu. Maka dalam rawi berzanji itu ada itu. Kalau mendengar berzanji itu ada itu. Apa? Wa rawadathu jibalu bi an takuna lahu zahaban fa aba. Kadang gunung menawarkan diri kepada Nabi jadi emas. Fa aba, Nabi enggan. Tak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafatihal khazainil ardiyah, Nabi Muhammad sudah diberikan kunci bumi, kunci dunia. Wa rawadathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa abah. Ketika Nabi ditawarkan gunung menjadi emas, fa abah, Nabi enggan. Jadi salah satu kata ulama tasawuf, keengganannya Rasulullah SAW tidak menerima daripada gunung emas ini untuk menunjukkan bahawa baginda Nabi tidaklah menginginkan kemegahan yang berlebihan. Begitu Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi diberi orang emas, Nabi terima. Dalam riwayat hadis itu, Nabi diberi emas oleh orang, Nabi terima. Bahkan setelah selesai solat asar, Nabi cepat keluar dari masjid tanpa pakai zikir, tanpa pakai doa. Tak pernah Nabi melakukan seperti itu. Nampak oleh sahabat, Nabi masuk ke rumah istrinya yang satu, masuk lagi ke rumah istri sini, masuk, jadi balik lagi ke masjid. Orang-orang belum bubar di masjid. Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku mengambil ini dari rumah istri-istriku, kata Rasulullah. Aku diberi hadiah oleh orang dan aku takut terlambat membagikannya kepada kalian, dan aku tidak menginginkan ini berlama-lama padaku. Nabi tidak ingin lama ameh itu di tangan Nabi. Maka Nabi cepat ingin membagikan. Dalam arti kata, Nabi tidak pernah menyimpan barang atau harta. Begitu Rasulullah SAW. Daripada Hasan Al-Basri, annahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yawmal yaqulullah azza wa jalla fi yaumil qiyamah adnu man ahbai. Jadi Allah mengatakan ke sini, mendekatlah hai para kekasihku, hai orang-orang yang aku cintai, kata Allah nanti di hari kiamat. Ini hadis qudsi. Fatakulul malaikah, berkata malaikat, man ahbauka ya Rabbi, siapakah orang yang engkau cintai itu ya Allah? Siapa orang yang engkau cintai itu ya Allah? Fayaqul, berkata Allah, fuqaraul muslimun, orang-orang fakir yang Islam. Amma anni lam ara ad-dunya ankum lahwanun kana bikum alayya walakin aradtu bidzalika an adfa lakum karamati yawman fatammanu alayya ma syi'tum yawm al-hadis. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis qudsi, datang seorang hamba yang fakir pada hari kiamat, mengadu dia kepada Allah. Ya'tazur rajul ila rajul fid dunya, mengadu, aku tak memiliki kehidupan, kemudian aku berhutang kepada si fulan, kemudian aku juga melakukan hutang dengan si fulan, dan aku melakukan hutang dengan si fulan, bantu aku ya Allah, bantu aku ya Rabbi. Mengadu dia kepada Allah. Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, izzati wa jalali, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, kata Allah, ma zawaitu anka dunya lahawinuka alayya wa kalakin lima a'dattu laka min karamati wal fadilati. Dunia ini aku siapkan untuk kalian bukanlah untuk bersenda gurau saja, bukan sekedar untuk bermain saja, walakin lima a'dattu laka min karamati wal fadilati, tapi juga aku menyiapkan dunia ini dengan segala karamah dan kemuliaanku. Ukhrud ya abdi, keluarlah kalian. Jadi maksudnya orang fakir tadi yang mengadu tadi, keluarlah kalian min hadhihi sufuf, inzur ila man at'amaka,
au kasaka wa arada bizalika wajhi fa khudh bi yadihi fa huwa laka. Jadi maksudnya, keluar kalian dari sini, ambillah posisi daripada orang-orang yang aku muliakan, daripada orang-orang yang aku beri dia kesempatan untuk bersedekah dengan makanan, dengan pakaian, bergabunglah dengan mereka. Fa yatakhallalu sufuf wa yanzur man fa'ala bihi dzalika fid dunya fa yu'khudhu bi yadihi wa yudkhilul jannah. Dan ketika mereka pun masuk ke dalam surga, kalian pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaafkan terhadap mereka, dimaafkan atas kesalahan-kesalahan mereka, dan diberikan peluang kepada mereka disebabkan karena karamati wal fadilati. Jadi disebutkan dalam Manahijul Imdad ini, jelas sekali dia Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad ini, disebutkan wa yanzuru man fa'ala bihi dzalika fid dunya, dan lihatlah man orang yang telah melakukan, man orang fa'ala telah melakukan bihi dengannya, dzalika fid dunya ketika di dunia, fayakhudh bi yadihi wa yudkhiluhul jannah, maka peganglah bi yadihi dengan tangannya, wa yudkhiluhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Imam Al-Kushairi dihikayatkan daripada Imam Kushairi an ba'dihim annahu qala ra'aitu ka'anna al-qiyamata qad qamat. Jadi kata Imam daripada Imam Al-Kushairi rahimahullahu taala, jadi aku melihat seolah-olah hari kiamat itu telah terjadi. Wa yuqalu, dan dikatakan, udkhulu Malik ibni Dinar wa Muhammad ibni al-Wasi' jannah. Masuk Malik bin Dinar, adkhalu, masuk Malik ibni Dinar wa Muhammad ibni al-Wasi' akan surga. Dan aku perhatikan mana yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Ini sama-sama ulama besar ini. Malik bin Dinar satu, Muhammad bin Wasi' satu. Mana di antara orang berdua ni yang lebih dahulu masuk ke dalam surga? Mana? Apakah Malik ibni Dinar? Apakah Muhammad bin Wasi' yang masuk surga terlebih dahulu? Aku perhatikan. Fayataqaddamu. Jadi siapa yang terlebih dahulu? Fataqaddam Muhammad ibn al-Wasi'. Jadi Malik bin Dinar, Muhammad bin Wasi' sama-sama berjalan ke surga. Aku memperhatikan siapalah di antara orang berdua yang lebih dahulu masuk surga. Rupanya lebih dahulu masuk surga Muhammad bin Wasi'. Fasa'altu an sababi. Aku tanya apa penyebabnya Muhammad bin Wasi' lebih dahulu masuk surga dibandingkan Malik ibn Dinar. Padahal sama-sama berjalan menuju surga. Malik ibn Dinar, Muhammad bin Wasi' sama-sama berjalan ke surga. Tiba masuk surga, Muhammad bin Wasi' lebih dahulu. Jadi berarti ada khususiat amalannya Muhammad bin Wasi' ini. Fasa'altu an sababin. Aku tanya daripada sebab kenapa taqaddamu, kenapa dia lebih mendahulu masuk surga. Faqila li, dikatakan orang kepadaku, innahu kana lahu qamisun wahid, karena Muhammad bin Wasi' ini punya baju cuma satu helai saja. Wa amma lil Malik ibni Dinar qamisan, Malik bin Dinar punya dua baju. Ikut kau penyebab awak masuk surga lebih dulu juga pak. Mana lebih banyak baju daripada kawannya, itu agak terlambat masuk surga. Awak sama-sama je kawan tadi, sama-sama berjemaah ke masjid, sama-sama duduk di majlis ilmu. Rupa dulunya masuk surga pada awak ni. Berarti salah satu jawabannya apa? Bajunya lebih seketek pada baju awak. Itu ni. Ikut baju 3 lemari. Tak yang dipakai. Sedangkan kau orang ibu pula hati. Itu nan dunia namanya. Sedangkan kau orang lepas yang mendapat ni dulu ke dulu. Kini kalau banyak baju lagi kau orang. Nak mudah kau dong. Biasalah. Rela awak dimakan baju tadi dek kau puyuk dek apa bagai. Dek moncik bagai daripada bersedekahkan kau orang. Itu dia.
Jadi Malik ibn Dinar, Muhammad ibn al-Wasi' sama-sama berjalan ke surga, sama-sama ulama besar. Rupanya lebih dulu masuk. Aku perhatikan mana di antara mereka yang lebih dahulu, ayyuhuma yataqaddam, mana yang mendahului daripadanya masuk surga. Rupanya lebih dulu masuk surga Muhammad bin Wasi'. Aku tanya, fasaltu, aku tanya apa penyebab dia lebih dahulu daripada Malik ibn Dinar. Rupanya penyebabnya adalah innahu kana lahu qamisun wahid, karena dia punya baju yang satu, sedangkan Malik ibn Dinar punya baju dua. Awak berapa baju awak ye masuk surga awak ndak? Orang satu baju masuk surga, dua baju. Kita berapa baju yang kita punya? Berapa baju yang kita punya? Surga macam mana yang nak kita, nak kita nikmati ya Rabbi. Allah, dunia. Jadi kalau memang ingin masuk surga, ya diantaranya syaratnya itu memang harus miskin, nampak. Harus miskin. Ya boleh kaya di dunia, tapi ketika awak mati kalau bisa miskin, dah habis harta kita banyak, harta kita masya Allah tabarakallah, tapi ketika awak masih hidup, sebelum kita meninggal dunia lah diperuntukkan untuk anak, untuk si fulan, untuk fulan, untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin kau jangan kalian pacik boleh ke boleh. Bisa boleh seperti itu. Harta ini belum boleh kalian menikmati, belum boleh kalian mengambil hasilnya selagi kami berdua masih hidup. Boleh juga. Awak sampaikan ke anak awak, selagi papa mama masih hidup ni belum boleh kalian mengambilnya. Tapi ini sudah untuk kalian nanti ni, setelah kami meninggal dunia ni mutlak milik kalian. Bok kena tadis supaya jangan bercakap. Enggak. Oh, ada di antara anak kita yang kurang mampu lah umpamanya, subsidi, ambilkan subsidi. Tapi jangan langsung dia gini tu kayaknya. Gini subsidi, berapa subsidi? 10 juta sebulan, aginya 10 juta sebulan. Tu yang seperti itu, tu insya-Allah aman. Tapi kalau tidak ada berbagi cik dah, awak lah mati, cakap. Kadang pilih kasih ini yang apa, nanti ya mak sayang. Apalagi kalau kita tinggal di rumah anak nampal yang ketek umpamanya, hanya banyak selama kau ke mana kalian cik, dan menjaga apa, dan menjaga aman, kalian ke mana aja gitu. Jadi supaya adil macam itu. Dan untuk kaum muslimin kau sampaikan ke anak awak, kau untuk muslimin kau hasil dari panen ni kau tak boleh kalian ambil 1% pun, tak boleh kalian ambil. Keluarkan upahnya, selebihnya infakkan. Kamu ni infakkan, catat ke pesantren tu, ke masjid tu, ke madrasah tu, catat. Itu yang mengalir untuk awak. Jadi awak ketika awak mati tak ada harta. Ketika ditanya oleh malaikat, harta lah bintu anak-anak dan tak ada yang tinggal untuk anak tu muslimin. Tu dia maksudnya. Para sahabat banyak kaya seperti itu, para ulama banyak kaya seperti itu. Sampai baju yang ada di lemarinya pun dibagi. Jadi peruntukannya, baju kamisnya dengan jubahnya begitu. Cuman awak macam mana? Awak payah, awak hidup rasa-rasa kalamo lah. Berkuat bagian berkurupa awak panjang hidup lainnya kan itu kau. Kan selera lalu je baru. Randang terasa lama je baru, kena asin lama je baru tu. Tentu alun ke mati rasulun. Menggaya pandai baru tu alun ke mati tu ni. Tu bahaya. Akhirnya berkau mati mufajaah aja lah, mati tiba-tiba aja lah. Aratunan. Jadi sekarang boleh kita lakukan itu. Boleh taris, berikan ke anak-anak. Ada kadang anak ni tak siap dia dengan apa, kadang bagai kita dengan kalau belum kita bagi, dia tidak siap dia ketika kita meninggal dunia. Karena inyo selama ko umpama kita punya ruko tadi ko selama ko hasil daripada ruko ko yang mengutipnya kita suruh anak nomor 2 suruh mengutip, terus setiap bulannya ngutip atau setiap tahunnya ngutip, inyo store kepada kita. Ketika awak lah meninggal dunia, ini terasa inyo sepunya oleh kan dan suruh di ayah taruh cik. Adiknya abangnya tak peduli dah. Tu banyak berkelahi tu di situ. Untuk kos-kosan mereka, anak nomor pertama disuruh mengutipnya. Tiap bulan kos-kosan kumpang orang kaya Nanti masa masjid ku ada kan orang kaya tu. Maka mau ingin dari gini kan, pada azab besok badan di tanah hancak elok buat model dulu.
abang pertama. Dan anak nomor 3 yang bonsu tinggal joinyo, awak tinggal joinyo, inyo nak ada dapat lah. Kenapa? Karena abang yang pertama inyo merasa kos-kosan punya inyo, karena inyo diamanahkan selama kau mengutip. Abang anak nomor 2 ruko inyo merasa punya inyo, karena inyo disuruh mengutip tiap tahun. Dan nomor 3 tadi dapat apa namanya, dapat tip dari ayah ama aja, karena ayah ibunya tinggal joinyo. Kini ayah ibu lah meninggal dunia, apa inyo dapat? Pun nak mengamuk dari anak tadi tu. Abang kau putih dun sana ada. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Orang tua. Maka dari gini yang mengingatkan lah tu. Kalau nak membagi dari gini bagi buat nanti ada. Tapi alun-alun bisa menikmati lah sampai kami masih ada. Gitu caranya Pak, supaya jangan bercakap anak Pak. Indaknya aku bercakap Ustaz kan kalau punya penghasilan ni awak, kata awak. Besok tiba di anak awak mungkin tak, tiba di cucu-cucunya. Tiba di cucu kita, di anak-anaknya pula lah. Macam mana? Maka banyak putus silaturahmi karena harta. Banyak ndak bandung sana, ndak bertegur sapu, ndak apa dek gara-gara harta. Kesalahan juga ada di kita orang tua. Jangan dengan lisan jangan. Kalau ingin tulis dengan lisan tu banyak juga itu. Itu tu untuk tu ambillah besok itu tu. Itu untuk ambillah besok itu tu. Dah tulis. Tertulisnya. Sehingga dengan tertulis tu ada. Saya berapa banyak guru-guru kita saya perhatikan dengan tulis. Ditulis. Ada terakhir Buya Amran As-Samad meninggal usia 93 tahun. Banyak punya kebun sawit, berapa tempat beliau punya. Kemudian ada tanah, ada pesantren, beliau tulis. Jelas nih. Jadi ketika meninggal dunia, cik membaca keratih tu je lah keluarga. Baca keratih ni. Tanah yang itu untuk sianu, tanah yang di situ untuk sianu, tanah di situ untuk sianu. Bahkan nama hamba dulu di dalam suratnya tu rupanya. Tanah ini untuk Ustaz Zulandrinya kan. Senyelego pula lah. Mana nak jujur tanya bawa ada kan. Kau nama Ustaz ada di situ Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itu tu gunanya tertulis. Itu gunanya tertulis, tidak dengan via lisan. Jadi hati-hati kita. Banyak orang-orang diazab dia dalam kubur dengan asbab harta ya. Banyak diazab di dalam kubur disebabkan karena ketidaktahuannya sehingga membagi harta tidaklah adil, begitu dia. Jadi qala ra'aitu ka'anna al-qiyamata qad qamat, bahwa hari kiamat sudah datang. Dan masuklah Malik ibn Dinar Muhammad bin Wasi' ke dalam surga. Menjelang berjalan kepada surga, aku perhatikan mana yang terlebih dahulu nanti masuk surga. Ternyata lebih fataqaddama Muhammad ibn Wasi', maka masuklah terlebih dahulu Muhammad ibn Wasi'. Fasa'altu an sababin, maka aku bertanya daripada sebab-sebab masuknya dahulu dia masuk. Faqila li, dikatakan orang kepadaku, innahu kana lahu qamisun wahid, karena dia memiliki baju yang satu. Wali Malik, dan Malik ibni Dinar qamisan, itu memiliki daripada 2 baju. Itu dia. Dan diriwayatkan juga tuba liman, dan tuba berbahagia, bahagia bagi orang yang mendapati asya walam yajidul ghada, wa yajidul ghada walam yajidul asya, wallahu anhu radin. Masya-Allah. Bahagia, gembira orang yang mendapati makan malam tapi tak mendapati sarapan, dan orang yang mendapati sarapan dan dia tidak mendapati makan malam, wallahu anhu radin, dan Allah ridha kepadanya. Konyo orang yang makam-makam martabat wali itu adalah orang-orang yang tak banyak makan sekali aja. Dapatnya makan malam lah jadinya tu, walaupun sarapan tak. Atau dapat dia sarapan jadilah walaupun makan malam tak. Tu. Maka tak ada cerita wali tu yang dia kita kau tak ada. Makan aja 3 kali 4 kali begini.
Nah, 3 kali 4 kali itu baru berbeza-beza sambal tu. Berbeza-beza sambal bertambah nak wali lah tu. Wali apa lah nama wali hantu je. Wa yuqalu Abdullah Al-Azdi Al-Basri qala Ja'far ibn Sulaiman kuntu idza wajadtu min qalbil qaswah. Aku adalah aku ketika aku mendapati hatiku keras. Kalau hatiku sedang keras, hatiku sedang bermasalah, maka yang aku ingat adalah apa? Makanan. Kemudian apa lagi? Maksudnya banyak makan apa segala macam. Fanadhartu ila wajhi Muhammad bin Wasi' kana ka'annahu thakali. Kalau aku melihat kepada Muhammad bin Wasi', maka hati aku tadi menjadi lembut. Maka itulah Muhammad bin Wasi' tadi menjadi seorang wali min auliyaillah. Jadi ciri-ciri wali tu, ciri-ciri wali tu ketika memandangnya itu kita bertambah iman. Bahkan kalau orang kafir ketika memandang itu langsung Islamnya, berimannya langsung, itu tanda wali ni. Itu yang tanda-tanda wali. Banyak kitab-kitab tasawuf kita baca, secara pasti tanda-tanda seorang wali itu tu. Ketika memandangnya timbul iman. Orang kafir memandangnya langsung ingin masuk Islam. Itu. Maka wali-wali Songo memandangnya orang Islam, orang kafir, orang Buddha, apa segala macam Islam, itu para wali. Awak kalau memandang awak tiba je golak orang ke awak, nak wali tukang lawak awak berarti. Pelawak awak berarti. Atau tiba memandang awak orang apa namanya tu ketakutan aja orang dakwah, berarti ada jin, ada bili dia tiawak berarti. Jadi tak bisa kita memandang mengistilahkan ni yang di depan kalian ini seorang wali. Nekat kawan mengatakan dirinya sebagai wali apa? Nah. Wali negari ya. Qala Ja'far ibn Sulaiman, berkata Ja'far bin Sulaiman, qala Muhammad ibn al-Wasi', berkata Muhammad ibn al-Wasi'. Qala inni la aghbata rajulan ma'ahu dainahu. Aku sesungguhnya aku sungguh menutup aku akan salah seorang yang bersamanya akan hutang piutang. Jadi kalau ada orang berhutang juga tu nya tutup ni. Atau orang berhutang kepada orang lain tu dia bayarkan, dia tunaikan. Wa ma ma'ahu minad dunya syai'. Tidak ada daripadanya dunia ini ke sesuatu. Tak ada lagi. Jadi umpamanya datang orang kayaknya, "Buya, ambo ada hutang kepada si anu buya." Nya dia pilih langsung, "Wah, bayar hutang." Wa huwa radin, dan dia pun menjadi orang yang redha. Itu salah satu daripada amalan Muhammad bin Wasi' ni. Bukan punya jubah ciek saja, tapi orangnya curah. Dia ada orang yang punya, dia ada orang berhutang dibayarkannya. Ada orang berhutang dibayarkan, ada orang berhutang dibayarkan. Ya Rabbi, Muhammad bin Wasi' beliau menangis sampai 20 tahun namanya. Inna rajula la yabki 20 sanah. 20 tahunnya menangis. Tapi wa mar'atuhu ma'ahu la ta'lam. Orang rumah tak tahu dah kalau nya tu menangis. Menangis kepada apa menangis? Menangis kerana merasa diri banyak salah kepada Allah, padahal begitu amalannya dah. Awak amalan tak ada, dosa banyak, menangis payah pula lagi. Ya Allah. Takhsha wa tudma'. Hatinya selalu khusyuk kepada Allah dan dia selalu bersama Allahu Rabbul Jalla Jalaluh. Hadza wa billahi at-taufiq. Allahu a'lam. Ada pertanyaan?